Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Karnisa Azhara dengan NIM 2019 10 11 03 11 349. Pada pertemuan ini atau pada video ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Hukum Acara Perdata, di mana saya akan menjelaskan materi-materi yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pada materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai penetapan sementara. Penetapan sementara juga disebut sebagai provisional remedy atau interim relief adalah tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan sementara kepada salah satu atau beberapa pihak yang terlibat dalam suatu kasus perdata. Tujuannya adalah untuk menjaga status quo dan menghindari kerugian yang tidak dapat diperbaiki selama proses peradilan berlangsung. Dalam hukum acara perdata, penetapan sementara merupakan instrumen yang penting dalam melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu kasus sebelum putusan akhir dikeluarkan oleh pengadilan. Tujuan penetapan sementara ini dapat beragam, tapi pada intinya merupakan untuk menjaga status quo dan menghindari kerugian yang tidak dapat diperbaiki selama proses peradilan berlangsung. Sementara untuk penjelasan lebih lanjutnya, tujuan penetapan sementara itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah melindungi hak dan kepentingan. Tujuan utama dari penetapan sementara adalah melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam kasus. Melindungi hak dan kepentingan ini dapat melibatkan perlindungan aset, pemeliharaan bukti, atau penghentian tindakan yang merugikan hak-hak para pihak. Yang selanjutnya adalah menghindari kerugian tidak terbalik. Yang maksudnya adalah penetapan sementara dapat mencegah terjadinya kerugian yang tidak dapat diperbaiki atau menggagalkan proses peradilan jika putusan akhir nantinya menguntungkan pihak yang meminta penetapan tersebut. Yang ketiga adalah mengamankan pelaksanaan putusan akhir. Penetapan sementara juga dapat digunakan untuk mengamankan pelaksanaan putusan akhir pengadilan. Misalnya, pengadilan dapat memerintahkan pembekuan aset tertentu untuk memastikan pemenuhan putusan nantinya. Adapun prosedur penetapan sementara, yang langkah-langkah umumnya melibatkan yang pertama adalah pemohonan. Pemohonan merupakan proses pertama yang mana salah satu pihak yang terlibat dalam kasus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk penetapan sementara. Permohonan ini harus memuat alasan-alasan yang kuat mengapa penetapan sementara diperlukan. Selanjutnya, pemeriksaan oleh pengadilan. Pengadilan akan memeriksa permohonan dan argumen yang diajukan oleh pihak yang meminta penetapan sementara. Pengadilan akan memutuskan apakah penetapan sementara diperlukan dan apa bentuknya. Yang kemudian adalah keputusan pengadilan. Setelah mendengar argumen dan pertimbangan, pengadilan akan mengeluarkan keputusan mengenai penetapan sementara. Keputusan ini dapat berbentuk perintah, larangan, atau tindakan lain yang sesuai dengan perkara yang sedang ditangani. Terakhir adalah pelaksanaan dan pemenuhan. Pada langkah ini, para pihak yang terlibat dalam kasus harus mematuhi keputusan penetapan sementara. Pada langkah ini dapat melibatkan tindakan tertentu seperti pembekuan aset, menghentikan tindakan tertentu, atau melakukan tindakan yang diwajibkan oleh pengadilan. Dalam penetapan sementara terdapat juga akibat-akibat hukum yang dapat berdampak pada kedua belah pihak. Yang pertama adalah perlindungan sementara. Perlindungan sementara ini memberikan perlindungan sementara kepada pihak yang memintanya, sehingga menghindari kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Yang kedua adalah peningkatan kepatuhan. Para pihak yang terlibat dalam kasus cenderung mematuhi penetapan sementara demi menghindari sanksi-sanksi hukum yang mana terdapat pada penetapan yang sudah final, yang sudah terakhir dan tidak dapat diganti-ganti lagi atau tidak dapat diubah lagi. Yang ketiga adalah mengamankan proses peradilan.
Penetapan sementara ini dapat membantu menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa putusan akhir dapat dijalankan dengan baik. Jadi, sebelum adanya putusan akhir, penetapan sementara ini, sebagai kasarannya sebagai draft putusan akhir, yang mana dapat melindungi proses peradilan agar terjalan dengan baik dan efisien. Sehingga pada putusan akhirnya tidak perlu lagi ada revisi yang sebenarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi, tergantung kepada putusan tersebut dalam jenis apa, apakah absolut atau relatif ataupun yang lainnya. Karena apabila putusan sudah berbentuk absolut, maka tidak dapat lagi upaya hukum untuk mengubah putusan tersebut dalam pengadilan yang menanganinya. Kesimpulannya adalah penetapan sementara ini merupakan instrumen dalam hukum acara perdata yang memberikan perlindungan sementara kepada para pihak yang terlibat dalam kasus perdata, yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan, mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki dalam putusan akhir, dan memastikan integritas proses peradilan. Sehingga para pihak harus memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur dan dampak penetapan sementara karena sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum perdata. Sekian penjelasan saya mengenai penetapan sementara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.